PT Pertamina Patraniaga resmi menaikkan harga BBM Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni. Sementara harga BBM Pertamax Green naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Hai rakyat kelas menengah Indonesia, gimana nih kabarnya kalian semua? Cie, yang lagi nyesek habis isi bensin. Niatnya sih ngisi tangki, malah kena tonjok kehidupan di ulu hati. Uang bulanan yang sempat mengindikasikan kestabilan ekonomi, kini disinyalir akan mengalami kelabilan. Aduh, rasanya pingin marah gak sih? Pingin lah ya. Semoga kalian nggak merosot dari papan tengah Liga Sosioekonomi Indonesia ya. Sehat dan bahagia juga buat kalian loh. Tahu nggak sih, konon Pertamax dan Pertamax Green itu bahan bakar yang dianggap sebagai BBM kelas menengah. BBM-nya kalian, BBM-nya kita sih sebenarnya. Pasti ada alasan dibalik kalian selama ini belinya Pertamax atau Pertamax Green. Mungkin alasan pertamanya karena motor atau mobil kalian bisa rusak kalau pakai yang di bawah RON 92. Atau mungkin kalian merasa punya tanggung jawab untuk nggak makan yang bersubsidi. Walaupun Pertamax dan Pertamax Green bukan BBM kelas mewah ya. Nah kalau itu benar, selamat ya buat kalian. Karena itu artinya kalian mampu beli, kemungkinan besar nyicil, motor atau mobil dengan spek yang butuh RON 92. Lumayan banget loh itu. Dan itu juga berarti kalian punya kepedulian sosial dan keleluasaan dompet untuk pakai yang non-subsidi. Walaupun kalian belum masuk kategori orang kaya ya. Tapi kalian orang baik dan mungkin baik lebih bagus dari kaya. Jadi suatu waktu kalian jadi kaya, kalian orang kaya yang baik. Amin. Oh ya, masih ingat nggak waktu Pertamax sebelum tenar gara-gara kasus oplosan yang kerugiannya sampai 300 triliun rupiah. Ratusan triliun itu nolnya ada 14 ngomong-ngomong. Itu tuh udah lama banget loh rasanya. Sebelum kasus oplosan itu muncul, beli Pertamax itu ngasih kalian kayak ada rasa-rasa bangga gitu nggak sih? Kayak ada, gue mampu nih beli Pertamax. Berkontribusi gue dengan cara yang menggunakan bahan bakar non-subsidi. Dan dengan cara itu juga, gue juga ikut memelihara motor tersayang atau mobil tersayang. Nggak taunya kalian nggak tipu. Terus sampai ada yang rusak motornya gara-gara beli bahan bakar yang non-subsidi. Kesian gak sih kalian rakyat kelas menengah Indonesia? Padahal kalian itu setara daging kalau di sandwich. Terus kan setelah oplosan itu jadi kasus, kalian semua berbondong-bondong pindah tuh ke POM kuning merah dan biru putih oranye, tahu kan? Dan kalau kalian ingat, itu POM sempat sepi loh sebelum ada kasus oplosan. Dan waktu kalian pindahnya tuh dengan rasa muak, dengan POM yang merah putih. Dan akibatnya itu POM kuning merah sama biru putih oranye sampai antri loh. Dan antriannya panjang banget. Setelah itu ingat nggak apa yang terjadi? Entah gimana ceritanya, mendadak itu POM kuning merah dan biru putih oranye habis stoknya. Sebel nggak sih kalian harus balik ke POM yang merah putih? Tapi tenang aja. Sekarang itu POM merah putih ada spanduk yang menyatakan bahwa mereka lulus uji apapun lah namanya, ya kan? Dan juga ada beberapa botol-botol tuh isinya BBM dipajang untuk ngasih tahu kalian, kami tuh bisa dipercaya loh, aman lah. Masih nggak sih kalian percaya sama mereka? Pengennya sih nggak. Cuma ya, apa sih pilihan yang kita punya? Oh ya, in case kalian lupa, tersangka koruptor dari kasus oplosan itu masih buron sampai hari ini. Sama kalau kalian nggak ngeh, POM kuning merah dan biru putih oranye itu masih kehabisan stok. Dan kalau nggak salah tahun lalu itu pernah ada kabar kalau mereka harus beli bahan baku mentah dari POM yang merah putih. Terus kalau itu POM nggak beroperasi, mereka dapat duit dari mana ya? Getir banget nggak sih bayanginnya? Kayak nggak ada berita bagus gitu yang bisa disebutin. Padahal ya, ada loh berita menyenangkan. Misalnya, ada pejabat, sekretaris kabinet di suatu negara ulang tahun dirayain di Paris. Seneng kan dengarnya? Tapi sebelum kalian yang nyesek per tanggal 10 Juni, sebelum kalian udah ada loh yang udah nyesek duluan, meringis mereka dan kenaikannya itu
lebih nggak ngotak loh. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ya nggak sih? Mereka kan mampu pakai yang mahal-mahal tuh. Tapi tau nggak sih apa yang paling bikin ngeri-ngeri sedap, bikin khawatir? Ketidakpastian tentang bagaimana keadaan kemudian setelah kenaikan harga ini. Bagaimana kemudian gaji yang nggak seberapa dan diam di tempat itu ya? Kapan naiknya ya ini ya? Selama belum naik, bakal cukup nggak ya buat keperluan sehari-hari dan buat rumah tangga? 100.000 bakal dapat apa ya nanti? Bakal masih bisa jalan-jalan nggak ya? Bakal bisa nggak ya ngasih orang tua atau ngasih orang-orang yang kita sayang? Bakal masih bisa nabung nggak ya? Self reward bakal cuma angan-angan nggak ya? Buat yang punya anak, SPP, ini itu pendidikan, cukup nggak ya? Kontrakan bakal sama atau bakal nambah ya? Cicilan ini itu bakal kebayar nggak ya? Apa pakai Pertalite aja ya? Tapi emang boleh. Apa mulai sekarang kalian mungkin mikir naik Transum 3,5-an aja ya biar hemat. Tapi masalahnya kalau naik Transum yang itu bakal kena macet nggak sih? Terus antriannya sering kali nggak manusiawi. Tapi bayangin deh kalau BBM subsidi yang naik harganya. Kayaknya keadaan tuh bisa jauh lebih kacau dari hari ini. Kita matematika dikit ya guys. Katanya demografi kita itu terdiri dari 9% kelas miskin, 24,23% rentan miskin, 49% menuju kelas menengah, 17% kelas menengah tulen, dan 0,38% kelas atas. Bahkan ini kurang dari 1% loh. Isinya orang-orang langit kayaknya. Kalau kita asumsiin, pengguna BBM subsidi adalah orang dari kelas miskin, rentan miskin, dan setengah dari populasi menuju kelas menengah, berarti kita punya 58% dari keseluruhan populasi. Anggaplah populasi Indonesia 279 juta orang. Maka persentase itu berarti 162 juta jiwa. Simpelnya, 6 dari 10 orang Indonesia adalah pengguna BBM subsidi alias miskin atau menuju menengah atau menengah rentan jatuh miskin. Poinnya, mereka adalah kelompok masyarakat yang bakal mejret hidupnya ketika BBM subsidi naik. Dan kalian juga jadi kelompok yang gak bakal baik-baik aja. Ingat, kalian bukan golongan langit yang kurang dari 1% itu loh. Bisa jadi toh juga mereka kena dampak. Karena sekali BBM subsidi naik, efeknya bakal berantai ke semua. Dan dengan semua itu, artinya semua-muanya. Dan dari situ, tekanan ekonomi makin kenceng. Sementara daya beli rendah. Semoga nggak kayak gitu ya kejadiannya di masa depan. Tapi skenario paling buruknya nih kalau itu terjadi, bisa-bisa ini ya, ada pejabat, sekretaris kabinet, mungkin dia nggak bisa lagi dirayain ulang tahun di Paris. Mungkin kenaikan yang terjadi demi kebaikan yang lebih besar. Dalam kata lain, kalian lagi ditumbalin. Tapi guys, tahu apa? Kalian nggak sendiri. Kita hidup di bawah tekanan yang sama. Karena itu, tetap kuat ya kalian semua, rakyat kelas menengah Indonesia. Kelompok masyarakat yang sebenarnya cuma pengen kerja keras untuk sejahtera. Walaupun nggak ada jaminan keadaan membaik, tapi semoga setidak-tidaknya kita terhindar dari jerumusan perilaku korup. Jangan sampai kita jadi sampai kayak mereka. Dan semoga kita tetap jadi versi terbaik, karena dengan begitu, mungkin di masa depan kita bisa menjaga kesejahteraan dengan versi terbaik juga. Dan generasi selanjutnya bisa meneruskan upaya yang terbaik itu dalam versi terbaik mereka, yang lebih baik dari versi kita. Dan katanya dari kaum yang kesulitan, lahirlah kaum yang kuat dan hebat.